sudah apa ya? Nanti pada saat PK nanti rekan-rekan akan sampaikan bahwa setiap universitas atau setiap institut nanti akan ada ditunjuk lurah nanti. Nanti itu sebagai perpanjangan tangan dari LPDP untuk istilahnya untuk memantau lah, untuk memantau bagaimana perkembangan awardee-nya. Terus selain itu karena jumlahnya awardee LPDP di ITS ini semakin banyak dan semakin kompleks ya, ada kita bentuk organisasi ini. Karena memang ya manusiawi lah, istilahnya setiap individu pasti akan berkelompok dan kita tidak akan bisa hidup sendiri lah. Ini nanti ada tujuannya yang akan saya jelaskan lagi. Karena nanti teman-teman semuanya tidak akan bisa apa ya menyelesaikan studinya dengan sendirinya nanti. Insya Allah pasti akan butuh orang lain. Mungkin butuh rekan dari departemen lain, butuh informasi dari lab mana yang memiliki fasilitas yang sesuai riset yang akan dilaksanakan. Nah, ini kegiatannya. Ada Explore Surabaya, sharing alumni, farewell, webinar untuk mental health, sport time. Nah, karena semakin banyaknya mahasiswa ITS ini, kira-kira rekan-rekan awardee baru ada yang alumni S1-nya di ITS mungkin? Oke. Mungkin saya ingin menyampaikan ini ya. Ada perbedaan ITS dengan kampus yang lain di mana mahasiswa ITS itu kecenderungan mereka sibuk dengan studinya sendiri. Dengan sibuk dengan studinya sendiri, terkadang akhirnya kan membuat apa ya? Kehidupan sosialnya itu kurang, terus akhirnya permasalahan untuk di individunya juga ada bertambah kompleks. Nah, makanya kita ada kegiatan kayak gini. Terus mungkin ada rekan-rekan dari award ini mungkin ada yang belum apa istilahnya statusnya ada yang belum bekerja. Nah, ini ada kegiatan untuk sharing dengan alumni kegiatannya. Terus ini ada kita ngelepas apa award-award yang wisuda ya, terus sama webinar mental health karena dilihat semakin ke sini kebutuhan untuk apa ya istilahnya ya, dukungan mental health ini penting. Sama ini kebanyakan mahasiswa ETS itu tidurnya nggak teratur. Jadi kita sediakan ajang untuk olahraga bersama ini, sport time. Nah, nanti rekan-rekan akan mengikuti kegiatan welcoming dan gaming. Misalnya ada kegiatan semacam kegiatan selamat datang lah, selamat datang, terus kita main bareng, terus ya biar saling kenal, biar saling tahu ini temannya dari prodi apa, backgroundnya apa, siapa tahu nanti sudah ada sharing apa diskusi tentang penelitiannya nanti apa, bisa dimanfaatkan nanti kegiatannya. Terus untuk sharing dan hearing ini dari pengurus kelurahan datang ke prodi-prodi, istilahnya kita jemput bola ada permasalahan apa di tiap prodi. Oh ya, saya ingin sekedar menambahkan dari penyampaian Pak Lurah tadi. Terus ya, istilahnya rekan-rekan meskipun nantinya tidak jadi pengurus, tetap bisa ikut kegiatan secara aktif. Istilahnya pengurus itu yang menyelenggarakan kegiatannya nanti. Yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan sama membuat pertanggungjawabannya. Anggota silakan ikut untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kita juga ada kegiatan dengan LPDP UNER juga, biar nanti, bukan biar nanti, saya tujuannya kita tidak hanya apa ya kacamata kuda sama teman-teman ITS, tapi kita juga biar kenal dengan kampus yang lain. Karena ya pada saat yang sudah terjun dunia kerja pasti sudah paham ya, istilahnya kita kerja tidak bisa satu bidang saja, tidak bisa satu apa ya bidang profesi saja. Pasti kita butuh dari background yang lain. Nah, terus seperti sharing and caring ini kegiatan kita untuk apa ya istilahnya ya mengarahkan kita untuk berbakti lah atau mengabdi pada negara istilahnya dikit-dikit ya sedikit banyak ini akan jadi celah kita untuk mengabdi. Misalnya kita pengabdian ke panti asuhan sekalian kita untuk introspeksi lah. Kalau kita punya masalah atau apa, ini loh ada adik adik yang punya masalah lebih besar daripada kita. Biar kita lebih
jadi ingat fokus utama kita untuk kuliah, kita jadi istilahnya warga negara yang istilahnya berpendidikan tinggi dan bisa kontribusi. Nah, ini tujuannya. Seperti disampaikan Pak Lurah tadi, tujuannya kelurahan di akademik dan lingkungan harmonis. Budaya akademik itu bagaimana? Ya istilahnya biar teman-teman, biar rekan-rekan nanti terbiasa berkumpul dengan sama-sama mahasiswanya, mahasiswa pasca sarjana, punya fokus untuk riset, fokus untuk menulis jurnal atau publikasi atau seminar lainnya. Lah ini nanti bisa komunikasi, bisa sharing, siapa tahu mau publikasi duluan, ada yang mau ini mau ngambil rewardnya untuk publikasi jurnal Q1, Q2-nya mungkin bisa. Nah, ini fungsi kelurahannya sebagai katalisator pengembangan diri karena bisa jadi ya ini untuk wadah bagi teman-teman yang mungkin belum ada pengalaman kerja atau pengalaman organisasi, ya ini kita manfaatkan. Monggo, silakan aktif. Misalkan nanti misalkan tidak tertunjuk atau misalkan tidak apa ya misalnya sebagai pengurus mungkin nanti akan ada kegiatan dari setiap divisi yang akan melaksanakan open recruitment lah. Open recruitment. Terus sama penghubung dengan pihak eksternal. Istilahnya di sini kalau ada kendala ya pasti semua orang pasti ada kendala masing-masing ya. Contohnya ini ada beberapa yang mungkin ada kendala tentang pencairannya, tentang kendala tentang izin seminarnya. Nah nanti ini bisa komunikasi dengan kelurahan, bisa komunikasi dengan lurah, nanti lurah juga bisa menghubungkan ke LPDP. Sama sebagai pengelola sumber daya anggota ya. Misalnya rekan-rekan pasti punya basic apa ya basic skill masing-masing monggo nanti kita bisa untuk sarana ini loh kita sudah mulai mengabdi pada negara karena emang kalau kita daftar LPDP pasti kan penekannya adalah mengabdi mengabdi dan mengabdi ya sama sama untuk menjaga nama baik dan identitas LPDP TS jangan lupa itu. Nah, kewajibannya anggota kelurahan apa aja sih ini yang pasti ya kita sudah punya ADART nanti kita patuhi ADART tersebut sebagai peraturan organisasi biar nanti kita terbiasa terstruktur. Ya mungkin teman-teman yang sudah bekerja pasti ada struktur yang jelas di bidang pekerjaannya masing-masing. Terus menjaga nama baik, jangan sampai ada permasalahan di luar. Kalau misalkan ada permasalahan, ada misalnya silakan monggo diskusikan dengan kelurahan nggak apa-apa. Mungkin kelurahan nanti bisa membantu. Sempat ada beberapa wardi yang ada masalah hampir menjadi pidana waktu itu, tapi alhamdulillah tidak sampai. Kita bisa redam, tapi jangan sampai ya. Tolong dijaga. Istilahnya teman rekan-rekan kuliah di ITS itu udah berat, tolong jangan bikin masalah baru. Pesan saya itu aja. Terus berpartisipasi, monggo ikut kegiatan. Kalau teman-teman tidak aktif, kita tidak bisa memonitor teman-teman. Ada beberapa contoh rekan-rekan kita yang istilahnya sudah kayak menghilang itu. Di kampus nggak ketemu, posisi sekarang di mana, ada yang nggak ketahuan, ada. Jangan seperti itu. Karena ada case award yang di Jepang tahun berapa itu, dia sama rekan-rekannya nggak pernah ikut kumpul, meskipun cuma sekedar nongkrong. Sampai suatu ketika si award ini kok nggak ada kabar sama sekali. Pada waktunya asistensi, didatangi ke dormitorinya ternyata sudah meninggal. Jangan sampai seperti itu. Terus ya membayar iuran. Kegiatan-kegiatan tadi yang banyak pasti butuh dana. Istilahnya dan iuran tersebut nggak besar kok. Nanti akan saya jelaskan tuh nominalnya di slide berikutnya. Nah, ini hak-haknya, monggo. Masih aktif, memiliki hak suara, memiliki hak untuk berpendapat, terus berhak memilih atau dipilih dalam pemilihan umum untuk sebagai pengurus atau ya jangan mungkin ada yang berkenan jadi lurah berikutnya atau sekjen berikutnya, monggo. Sama dapat memanfaatkan fasilitas. Nah, fasilitasnya macam-macam ya, terutama fasilitas boleh saya bilang penyelesaian masalah mungkin Pak Lurah. Kalau ada saya salah ngomong mungkin monggo disanggah. Jadi nggak sedikit.
mahasiswa ITS yang ada beberapa yang bermasalah tentang beasiswanya, bahkan ada yang sampai dengan berpotensi akan dihentikan pembiayaannya dan harus mengembalikan seluruh uang yang sudah diserahkan LPDP pada dia. Ada yang seperti itu. Jangan sampai. Nah, nanti fasilitas ini berupa paling nggak dibantu lah untuk menyampaikan ke LPDP kalau ada masalah, ada mungkin salah tentang pengajuan, nanti akan dibantu oleh Pak Lurah. Nah, ini sumber anggarannya. Iuran kita ada 90.000 per termin LA. Termin LA kan itu per 3 bulan ya. Kalau di Surabaya sama Jakarta kan 5 juta per bulan berarti 15 juta. Berarti tiap 15 juta kita nerima, kita sisihkan 90.000 untuk kegiatan kita. Contohnya kayak tadi sport time, ya kita nyewa lapangan pasti butuh uang. Sama nanti kalau misalkan kita explore Surabaya, ya pasti akan butuh dana juga. Sama kalau untuk gaming, ya kita akan sewa tempat, semacam villa dan lain-lain untuk ya sekalian untuk healing ya itu pasti akan butuh dana juga. Nah, nanti akan dikelola oleh bendahara untuk keuangannya. Nah, untuk sanksi dan kerugian saya sebetulnya waktu penyusunan ADRT ya saya sengaja untuk tidak mendetailkan di ADRT karena saya yakin rekan-rekan semuanya adalah pribadi yang berpendidikan, tidak harus diberikan apa ya istilahnya ya hukumannya strukturnya ya nggak usah lah. Ya pasti akan kehilangan kesempatan dalam organisasi ya. Terus terbatas akses jaringan kolaborasi misal. Ya pastinya kalau rekan-rekan nggak ikut bayar misalkan nggak bayar, bayar iuran masa sih ikut kegiatan sport time-nya atau bagaimana kan istilahnya kita orang berpendidikan masa seperti itu tidak. Terus kalau misalkan teman-teman beranggapan tidak membutuhkan kelurahan, jangan salah, nanti mungkin akan ada kendala tentang permohonan untuk seminar atau permohonan pencairan biaya penelitian, pasti akan butuh lurah nanti untuk menjembatani ke LPDP. Nah, ini pesan saya. Silakan menjadi aktif dan menjadi bijaksana. Itu aja. Terima kasih. Ya, Monggo terima sebenarnya kasih Pak Lurah. Pak Sekjen. Terima kasih untuk pemaparannya terkait kelurahan. Nanti sesi ini setelah kita menyampaikan satu persatu, baru kan kemarin sebenarnya ada sesi tanya jawab ya yang belum kita sempat bahas. Nanti nanti sesi tanya jawab ini kita bisa talk talkatif interaktif gitu ya, kayaknya begitu. Untuk selanjutnya mungkin Bu Retno sebagai bendahara mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit gitu kepada awardee baru ini. Yes. Suara saya terdengar nggak? Aku lagi nggak pakai headset ya? Dengar. Oh iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Retno, selaku Bendahara Kelurahan di periode 2025. Nah, tadi kan Bang Fajri itu sudah menjelaskan sedikit tentang prokernya Pak Lurah untuk periode sekarang kan ya. Nah, itu pasti kan butuh dana, lagi-lagi dana. Nah, di sini saya selaku bendahara itu sekedar mengingatkan bahwasanya iuran ini kan tidak diwajibkan oleh pihak LPDP pusat, tapi eh, dengan apa namanya kesadaran kita pribadi sebagai awardee kan kita sudah menulis esai sebegitu epicnya kan dulu untuk kontribusi dan segala segala macam. Maksud saya itu ini untuk yang circle terkecil, komunitas terkecil itu sebaiknya kita punya kesadaran untuk membayar iuran karena eh saya kan masuk sebelum Mas Edit masuk 1 semester sebelum Mas Edit masuk. Jadi kan ada perpindahan kelurahan dari lurah yang dulu ke lurah yang sekarang. Memang divisinya lebih banyak, prokernya lebih banyak gitu. Jadi alangkah baiknya kita berusaha untuk memenuhi
setiap visi misinya beliau gitu, maksud saya. Aduh, aku kok jadi formal sih, Mas. Jadi intinya itu, kalau misalnya nih, misalnya aja saya eh, WA nih ada nomor belakangnya 171, mohon maaf jangan kaget ya. Itu bukan pinjol, asli bukan pinjol. Itu nomorku. Jadi kalau misalnya ada kendala, Mbak saya nggak bisa membayar bulan ini karena ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Tolong disampaikan aja. Tuh, yang pertama itu tugas saya sebenarnya untuk mengatur eh, flow uang masuk gitu yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan setiap awardé itu masih berada di jalurnya alias masih ada gitu. Jadi kalau misalnya ngilang kadang ada case di mana awardenya itu ngilang entah itu karena jenuh di kampus atau segala macamnya, jadi nggak bisa di tracking sama pihak LPDP gitu. Nah, maksud saya di sini itu nyambung lagi. Kalau misalnya ada kendala, katakanlah sesama awardé nih ada perselisihan, sebaiknya itu diselesaikan, misalnya minta mediasi dari Bang Yedit atau Bang Fajri gitu. Jangan langsung eh tikban gitu. Karena itu akan merugikan masing-masing. Si pemohon tikban itu akan nantinya diproses juga entah solusinya seperti apa, yang bersangkutan itu juga akan diproses. Nah, nanti larinya ke LA lagi. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena nanti kalau LA sampai di cut off, otomatis berdampak juga ke iuran. Jadi circle-nya ini muter gitu loh, maksud maksud saya itu kayak gitu gitu. Jadi ini kan eh untuk yang ganjil ini alhamdulillah banyak yang S3 ya. Nah, ini lagi S3. Kebetulan saya juga S3, Mas Yadi juga S3. Ini kebanyakan kalau mahasiswa S3 itu agak kurang ini ya, antusias gitu di kelurahan. Program-program kelurahan tuh agak kurang antusias. Jadi lebih acuh tak acuh gitu. Jadi saya mohon sih kalau misalnya ini kan baru-baru masuk itu lebih antusias dengan segala macam kegiatan di kelurahan. Kenapa? S3 kan cuma sekali di LPDP juga cuma sekali. Sebaiknya itu kayak setiap prosesnya itu dibikin santai, dibikin memorable gitu, maksudku kayak gitu. Em, itu aja sih kalau dari saya. Jadi nggak usah khawatir, nggak bisa bayar iuran. Kalau ada kendala sebaiknya disampaikan. Yang penting jangan menghilang. Maksudnya itu kita tetap keep kontak. Ya, mengantisipasi yang benar kata Bang Fajri itu. Banyak case-nya yang di luar itu tiba-tiba keluarganya nggak tahu entah beliaunya sakit atau gimana gitu. Terus yang kedua, kalau saya pribadi sih berpendapat daripada kalau kita ada kendala itu langsung dari pihak LPDP-nya yang nggak tahu real di lapangan seperti apa, sebaiknya kita konsultasikan dulu ke Pak Lurah atau Pak Sekjennya gitu. Atau paling nggak ini kan BPH-nya ada 4, jadi karena eh, mungkin ada wadah yang perempuan, saya punya kendala ini agak privasi, bisa disampaikan ke saya. Nanti saya langsung sampaikan ke Mas Yedit kalau memang berkenan. Jadi nggak perlu khawatir privasinya itu bakar kesebar atau gimana, nggak, kita aman gitu loh maksud saya. Daripada kalau dari pihak LPDP langsung eh cari cari solusi ke kita, padahal mereka kan istilahnya belum tahu faktanya gitu. Jadi menurutku lebih rumit. Kalau bisa diselesaikan dengan BPH, alhamdulillah. Kalau enggak, kita bisa eh, mediasi gitu. Gitu aja sih, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Retno. Oh ya, saya sedikit nambahin ya. Tadi terkait Bu Retno tadi yang disampaikan tadi terkait Tikban. Tiket bantuan itu kalau udah masuk ke dalam apa namanya ke dalam agenda kelurahan dan lain sebagainya, Tikban itu sebenarnya hampir ke last option ya. Kenapa kok last option? Karena Tikban itu akan menyita. Jadi gini, saya jelaskan dulu ya. Jadi yang ngurusi ke living allowance atau LA itu juga sama dengan orang yang ngurusin Tikban. Jadi semakin banyak awardee yang Tikban,
itu akan mengakibatkan mundurnya LA. Jadi bisa diperhatikan ya. Jadi memang tikban itu nggak dilarang. Monggo silahkan mau tikban apa segala macam. Tapi semakin banyak teman-teman awardee yang tikban seluruh Indonesia ini semakin banyak. Jadi ini perintah langsung dari LPDP gitu ya. Kalau bisa diselesaikan di kelurahan, selesaikan di kelurahan. Jangan sampai tikban karena tikban itu prioritas utama daripada LA. Jadi teman-teman harus memahami ini. Menjawab tiket bantuan itu adalah prioritas utama. Karena tiket bantuan itu ada di ketentuan, ada di panduan. Jadi tiket bantuan itu nggak bisa lama-lama karena mereka berjanji 14 hari kerja maksimal untuk membalas tiket bantuan. Tapi untuk pencairan LA mereka nggak berjanji itu. Jadi kalau tiket bantuan kita banyak banget, biasanya LA kita itu misal ya, kita LA kita Januari, misal kita ngomong Januari lah, gampangannya Januari, Februari, Maret gitu ya. Kan harusnya dapat lagi kan bulan Maret April ya, Maret April ya. Jadi April harusnya dapat ya. Tapi kita tanggal Maret tanggal 25 itu biasanya udah dapat semua LA kita udah beres semua. Jadi sebelum LA itu berakhir, sebelum duit kita itu habis, kira-kira gitu ya bahasanya. Itu tanggal 25 kita udah ditransferin semua. Lah, kalau ada Tikban, ini pernah rekor ini. Kita pernah rekor gara-gara Tikban itu sampai awal bulan, pertengahan awal bulan tuh belum cair LA itu. Karena banyaknya tikban. Terus kemudian kita protes kan, kenapa nih LA biasanya tanggal 25 kok sampai molor di awal bulan, misal kira-kira tanggal 10 gitu. Jawabannya LPDP, ini gampang aja, kebanyakan LA mas gitu. Kebanyakan LA, sorry. Kebanyakan tikban mas, ini teman-teman yang ngurusin LA pada ngurusin tikban semua. Jadi boleh tikban, tapi mohon diperhatikan, mohon jangan egois gitu ya. Kira-kira bahasa simpelnya mohon teman-teman jangan egois, keinginan apa individu ini kepengen dipenuhin gitu ya. Jadi sehingga mengakibatkan kondisi seluruh Indonesia menjadi berantakan gara-gara terlalu banyak yang tikban. Jadi kira-kira begitu itu yang mau saya tambahkan. Terus yang kedua, memang benar yang dikatakan Bu Retno tidak ada perintah untuk iuran wajib dari LPDP pusat. Tapi kita di kelurahan karena LPDP pusat ini seringkali mengadakan acara gitu ya. Contoh besok tanggal 17 saya undang teman-teman semua di sini ya. Tanggal tanggal 17 Juli besok itu apa LPDP pusat datang ke sini, akan ke ITS untuk mengadakan interaktif talk show gitulah istilahnya kepada seluruh awardee LPDP ITS. Nah, itu anggarannya dari kelurahan bukan dari bukan dari LPDP pusat. Jadi kita nyari tempat, nyari makan, itu semuanya anggaran dari kita gitu loh. Jadi ya kegiatan-kegiatan kayak gitu kalau teman-teman iuran dan lain sebagainya masih perlu kita apa namanya? Kita tagih-tagih lah kayak gitulah. Ya, mohonlah kita udah dewasa semuanya gitu ya. Hanya 30.000 per bulan itu sangat-sangat apa namanya? Sangat-sangat menurut saya sangat ringan lah dengan background kita masing-masing. Tapi ya gitu balik lagi seperti penjelasan Bu Retno kalau ada yang merasa Bu ini saya belum bisa gini-gini silakan kontak Bu Retno. Kayak gitu sih. Itu terus kita akan sebentar lagi akan masuk tanya jawab. Mungkin bisa disapa dulu deh dari Perdana apa tadi Menteri gitu ya, Mas Menteri, Mas Ilham bisa menyapa gitu. Divisi internal itu fokusnya ngapain gitu aja. Terus habis itu nanti teman-teman pasti banyak pertanyaan yang nanti yang jawab ya divisi internal gitu. Saya juga di sini juga ada Mas Alfian, saya sapa dulu Mas Alfian, halo. Mas Alfian Wakil Menteri satu gitu ya di divisi eh, internal dan beasiswa. Monggo Mas Alfian sama Mas Ilham mungkin bisa kenalan dulu lah sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Lurah dan Pak Sekjen dan juga Bu Bendahara. Di Suaranya sini kecil sekali Mas Ilham. halo, tes kedengaran. Enggak, kecil banget. Mungkin karena headset kali ya. Halo, halo, tes Ya kedengaran. better sih Mas. Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Lurah, Pak Sekjen, Bu Bendahara, dan di sini saya ditemanin juga sama wakil dari bidang internal yaitu Mas Alfian. Dan untuk awardee yang baru saya ucapkan selamat bergabung di Kelurahan LPDP ITS yang
sebelumnya ya menghubungin saya juga. Nah, ini adalah beberapa award yang baru dan ketika teman-teman yang menanyakan untuk bergabung ke dalam Zoom. Nah, yang teman-teman chat itu yang saya mintain LOA ITS dan saya mintain untuk surat keterangan lulus ya. Nah, itu sebagai bentuk pembuktian bahwa di grup award yang baru itu adalah orang-orang yang betul-betul intake di bulan Agustus 2025 2026. Nah, di internal sendiri ya, di program kerjanya udah disampaikan juga oleh Pak Sekjen tadi, ada gaming dan ada beberapa welcoming, lalu sport time dan banyak program lain yang memang membutuhkan ya kayak dana segala macam yang sudah disampaikan juga oleh Bu Bendahara tadi bahwa kegiatan ini dari kita, oleh kita dan untuk kita. Nah, jadi untuk LPDP pusat memang tidak mengharuskan ya, tapi dari kita sendiri kegiatan ini ya pure untuk kita pure untuk diri apa ya untuk award di LPDP ITS. Nah, dan untuk programnya sendiri yang terdekat ini ya, mungkin nanti teman-teman bisa mengikuti kegiatan yaitu gaming yang dimana gaming ini akan dilaksanakan di bulan Agustus yang dimana mendekati teman-teman untuk kegiatan IPITS ya. Nah, tidak jauh dari kegiatan IPITS, nanti kita akan mengadakan kegiatan gaming, yang dimana kegiatan gaming ini kita healing ya, healing dan juga kegiatan untuk perkenalan kelurahan dan juga teman-teman UHD yang baru bisa ikut eh, mensukseskan ya, kayak kegiatan di kelurahan dan juga sebagai UHD yang barunya. Nah, mungkin dari internal sendiri tidak terlalu banyak ya. Jadi lebih ke program kerjanya aja. Nanti silahkan diikutin. Silahkan yang mau bergabung di kegiatan kelurahan. Ya, konfirmasi yang membutuhkan pertanyaan-pertanyaan seputar mungkin kayak prosedur di beasiswanya ataupun di layanan beasiswanya silahkan. Silahkan menghubungi. Jadi eh, betul yang disampaikan kata Pak Lurah tadi. Ya. Jadi sebelum sampai di Tikban, jadi kita usahakan dulu di kelurahan. Ya, kalau di kelurahan bisa menyelesaikan kayak permasalahan ataupun pertanyaan dari teman-teman UHD, itu berarti kita tidak perlu ke Tikban lagi dan lebih meringankan di LA. Jadi di LA-nya tidak ada perpanjangan ataupun tidak ada terlambat. Nah, mungkin di internal, mungkin Mas Alpian mungkin ada tambahan lagi, Mas. Kalau ada yang ingin ditambahkan, dipersilahkan. Oke, iya, izin masuk. Sorry saya nggak pakai headset juga, mungkin agak ini ya, agak bocor sedikit gitu ya suaranya. Apa suara saya terdengar, Mas? Ya. Oke, terdengar, Mas. Siap, Oke, jelas Mas. oke. Kalau gitu pertama-tama mungkin saya pengen menyapa dulu untuk teman-teman yang baru masuk ya. Selamat selamat gitu ya, sudah diterima gitu ya sebagai Audi LPDP di ITS dan insya Allah akan intake di bulan Agustus depan ya. Di sini ada sekitar 20 orang. Selamat buat teman-teman semua. Kami intinya dari divisi internal, insya Allah nanti akan menyiapkanlah acara-acara khusus buat teman-teman semua, khususnya mungkin yang udah dijelaskan tadi, gathering dan welcoming ya. Gaming itu adalah gathering dan welcoming. Jadi kita ingin menyambut teman-teman semua, sekaligus kita juga ingin berkumpul nih dengan wardi-wardi yang sudah masuk lebih dulu gitu ya. Kita akan bikin acara nanti, insya Allah kita akan seru-seruan di luar kota gitu ya untuk teman-teman nanti. Jadi mungkin saya nggak banyak menjelaskan karena tadi sudah banyak ya dari teman-teman semua. Intinya nggak perlu terlalu sepaneng, dijalani dengan happy. Insya Allah nanti kita akan happy bersukaria lah di sini di Kelurahan LPDP ini. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Alpian atas ini tambahan. Nah, jadi di internal hanya itu yang dapat dari kami sampaikan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung kepada UHD yang baru dan mungkin ada teman-teman UHD yang baru yang sedang menghubungi ya lewat via chat ataupun udah masuk di Telegram. Sepertinya Telegramnya masih lagi error. Jadi silakan menghubungi saya. Nanti saya tinggal meminta untuk bukti surat LOA yang diterima ITS dan surat keterangan lulus. Jadi surat keterangan lulus beasiswa supaya
yang gabung di grup di LPDP yang baru ini tidak ada yang betul-betul kayak mengganggu gitu, yang memang betul-betul fokus dan juga enjoy untuk teman-teman gitu. Nah, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Lurah. Ya, terima kasih Mas Ilham. Mungkin nanti ada pendataan ya Mas Ilham, Oh iya kira-kira ya, mau ya ada pendataan. disampaikan. Iya. Buat Mas. Jadi dari saya itu ada pendataan. Sebentar. Jadi ada Google Form, mungkin teman-teman boleh isi ya. Ini pendataan dari kami untuk yang Wadi yang baru. Nah, silakan untuk teman-teman isi, itu ada Google Form gitu, Google Form untuk pengisian data, silakan diisi. Nanti untuk yang teman-teman yang belum bergabung nanti akan saya share kembali di grup WA. Jadi pendataan ini berguna untuk berapa sih Wadi yang baru kita yang baru bergabung gitu. Jadi kita udah banyak, udah 266 ya yang untuk semester genapnya. Nah, tambah lagi yang baru lagi. Jadi eh, untuk pendataan supaya di sistem kelurahan LPDP ITS ini yang seperti disampaikan tadi itu sudah struktur dengan baik. Nah, monggo untuk teman-teman Wahdi yang baru untuk mengisi form yang saya isi di Google Chat Zoom. Ada pertanyaan dari, oh ada yang sempat ikut mock up juga, silakan. Oh, enggak. Itu cuman selingan aja. Maksudnya kemarin yang Oke, sempat oke, ikut oke. mock up, aku pengen tahu aja gitu. Nah, monggo. Siap. Oke. Mungkin itu Pak Lurah sudah Ya. selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Ilham. Jadi itu nggih. Jadi kita akan masuk sesi tanya jawab gitu ya, masuk sesi tanya jawab seperti kebutuhan teman-teman kemarin tuh kayaknya di grup ada banyak pertanyaan gitu. Habis ini ngapain? Habis ini ngapain gitu. Monggo dipersilahkan di kita buka sesi tanya jawab santai wes sesantai-santainya pakai bahasa Jawa kalau semua ada yang dari Jawa gitu. Tapi ya sebisa mungkin bahasa Indonesia lah ya karena macam-macam ya. Intinya santai aja. Monggo monggo. Monggo Mbak Ulfa bisa memperkenalkan diri dulu. Monggo dipersilahkan. Mohon Izin Pak izin kalau Yedid, boleh video video call ya kalau boleh. Kalau izin Pak nggak Yedid. bisa nggak apa-apa. Oke, oke, terima kasih Pak Lurah. Sebelumnya selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya Ulfa. Saya berasal dari Nusa Tenggara Barat, NTB, Sumbawat lebih tepatnya. Em, ini Pak Lurah dan para pengurus kelurahan LPDP ITS, izin bertanya terkait dengan em, status ya, status di kelurahan. Jadi saya dapat SK itu awal bulan ini Pak Lurah, tepatnya tanggal 2 Juli. Nah, jadi sebagai awardee LPDP baru nih Pak Lurah. Nah, apakah eh, nanti akan secara otomatis menjadi anggota kelurahan, kelurahan ITS, atau perlu melalui proses seleksi terlebih dahulu, Pak Lurah? Nah, itu dari saya, mohon penjelasannya, Pak. Sekian. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kayak pertanyaan ini saya aja yang jawab ya Mas Ilham karena pertanyaannya sangat mudah sekali dan sudah dijelaskan sama Pak Fajri tadi. Anggota ya, kalau pertanyaannya anggota, iya otomatis kalau anggota. Tapi kalau mau pengurus nanti ada seleksi kepengurusan. Kalau anggota semua awardee yang gabung, oh itu otomatis jadi anggota kelurahan otomatis. Kita ngomong anggota kelurahan itu ya kita semua ini yang menjadi awardee LPDP ITS. Jadi nggak ada anggota-anggota yang lain gitu ya. Yang adanya anggota kelurahan dan pengurus kelurahan. Nanti yang pengurus ini itu baru ada seleksi. Kayak gitu sih Mbak Ulfa jawabannya, simple aja. Oke, terima kasih, Pak Lurah. Oke, yang lain adakah? Terima kasih Mbak Ulfa. Izin Pak Lurah, mau tanya saya. Oke. Jawab, ya, mohon izin kalau bisa resen dulu supaya tahu namanya bisa saya catat. Yang ngobrol tadi siapa?
Saya Pak Lurah Edi Setiawan. Oke, nggak oke ya udah. Oke, Mas Edi, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, saya kasih Salam. kesempatan. Jadi mungkin saya terkait dengan adanya organisasi dari LPDP-ITS ini sangat bagus untuk membantu kami terkait dengan nanti jika ada pertanyaan, jika ada masalah dan sebagainya. Nah, mungkin saya mengawali saja terkait dengan LPDP-ITS menyapa ini mungkin memang punya tujuan selain menyapa juga membantu kami terkait dengan adanya proses pemberkasan di awal kita mengajukan PK dan sebagainya, Pak Lurah. Nah, ini terkait yang pertama, saya kan mencari informasi itu kira-kira untuk pengajuan PK sampai kita mendapatkan penetapan dan surat kontrak itu biasanya ada batas waktu atau tidak yang kita apa namanya yang diberikan ke kita itu yang pertama karena terkait dengan hal tersebut kan banyak beberapa dokumen yang memang kita belum bisa dapatkan sehingga kita harus menunggu di dalam proses pengajuannya dan itu yang menjadi kendala bagi kami apakah memang ada batasan. Kemudian yang kedua, nah biasanya itu kan untuk ada pada saat kita pengajuan SP itu ada isian yang meminta kita untuk meminta LOE yang baru. Nah ini terutama saya Pak Lurah untuk kondisi saat ini kan saya memang LOE saya itu kan di tahun 2024 2025. Nah, Nah, itu kan saya mengajukan defer waktu itu. Nah, sehingga itu yang saya pakai untuk melakukan pendaftaran di LPDP. Nah, di situ ada isian untuk meminta LOE baru. Padahal di defer itu sudah dikatakan bahwa kita bisa masuk intake di 2025-2026. Nah, memang apakah memang ITS itu memang bisa memberikan LOE yang baru? Padahal di defer itu sudah terstate bahwa kita bisa melakukan perkuliahan di Ganjil 2025-2026. Jadi tidak, saya pikir tidak perlu ada LO yang baru karena di situ sudah terstate untuk informasi kapan kita bisa intake perkuliahan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan isian pengajuan SP itu kan ada surat tugas belajar. Nah, surat tugas belajar ini kan sebenarnya kan bagi kami di institusi itu kan terutama saya memang background saya sudah bekerja sehingga untuk pengajuan tugas belajar dari institusi itu kan memang harus menunggu kejelasan dulu apakah kita memang sudah ditetapkan sampai kita sudah melakukan kontrak. Nah, itu yang kita ajukan ke institusi sehingga institusi akan mengeluarkan dan diajukan ke pusat, terutama kami ini di bawah Kementerian Saintek. Nah, jadi pertanyaan saya untuk format selain kita eh, terbitnya tugas belajar itu, kira-kira ada format enggak yang memang kita bisa gunakan untuk memenuhi isian di pengajuan SP itu. Mungkin itu Pak Lurah. Terima kasih dan juga terima kasih pada pengurus untuk acara ini. Saya kira selamat malam. Oke, Matur nuwun, selamat malam, Pak Edi. Mungkin pertanyaan yang pertama terkait batas waktu nanti saya dibantu oleh Mas Ilham, nggih. Tapi yang terkait LOA baru dan surat tugas belajar, sepertinya ini saya bisa menjawab karena saya proses itu saya tahu kayak gitu. Jadi untuk LOA baru, memang itu nggak ada LOA baru, Pak. Jadi ITS itu tidak akan mengeluarkan LOA baru. Jadi nggak ada yang namanya LOA baru kayak gitu. Jadi eh, bisa dijelaskan ke pihak LPDP-nya bahwa ITS tidak mengeluarkan LOA baru, tapi ITS itu bisa merevisi itu misal eh, karena kejadian ini cukup sering-sering terjadi gitu ya di ITS terkait terkait LOA dan lain sebagainya ini. Tapi yang biasa direvisi oleh ITS itu adalah tanggal dan bulan di surat defer yang satunya gitu. Jadi bukan LOA-nya yang direvisi tapi surat yang satunya kayak gitu. Itu setahu saya itu yang bisa direvisi oleh ITS. Jadi ITS tidak melakukan
tidak menerbitkan LOA lagi. Jadi LOA itu setahu saya di seluruh universitas manapun dia satu kali aja gitu, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait surat tugas belajar, ini surat tugas belajar ini saya dulu juga terkendala karena surat tugas belajar itu untuk ngeluarin seperti LOG atau apa ya, saya agak lupa ya, atau keterangan yang lain. Jadi kalau nggak ada surat ini, jadi saya dulu waktu PK itu surat tugas belajar saya belum belum ada apa-apa. Jadi saya yang terlambat sendiri. Jadi saya paling terlambat, teman-teman saya di PK saya itu sudah pada apa namanya, sudah pada punya LOG atau apa kayak gitu ya. Tapi saya nggak punya karena terkendala surat itu tadi, surat tugas belajar. Nah, ini bisa disiasati surat tugas belajar itu dengan kita bersurat. Nah, itu ada peraturannya di LPDP. Jadi surat tugas belajar sedang dalam proses penerbitan. Jadi mau nggak mau, Bapak apa instansinya atau politekniknya atau universitasnya itu mengeluarkan eh, statement itu yang sesuai dengan LPDP tadi. Jadi menunjukkan bahwa surat tugas belajar sedang dalam proses penerbitan. Jadi kata-katanya harus tepat seperti itu. Tidak sedang dalam proses tidak apa? Jadi harus dalam proses penerbitan. Jadi sedang dalam proses penerbitan. Jadi kata-katanya wajib harus ada kata-kata proses penerbitan tadi. Bukan kata-kata sedang sedang upload lah atau yang lain nggak mau dia. LPDP nggak mau. Jadi LPDP maunya itu. Jadi untuk yang dua ini dulu apakah bisa menjawab gitu Pak Edi? Oke, Pak Lurah. Jadi itu kira-kira kalau kita komunikasi dengan pihak LPDP itu kita lewat mana ya untuk komchatnya itu biasanya? Saya bisa jawab gini, kan Bapak nggak punya surat, belum punya ini kan, berarti nomor induk beasiswa kan? Belum. Jadi nomor Ya, induk mahasiswa kami belum dapat juga. bukan Pak. Nomor induk mahasiswa oke, tapi nomor induk beasiswa belum kan? Belum karena belum dapat LOG kan, begitu kan? Betul, betul. Oke. Ceritanya ya. Jadi bisa pakai Tikban Pak. Jadi untuk yang kasus-kasus seperti ini gitu ya, kasus-kasus seperti jenengan ini Bapak ini, kami memang sebelum mendapatkan apa nomor induk beasiswa itu, kami di kelurahan ini juga tidak bisa membantu. Kenapa? Karena start kami membantu itu pada posisi saat sudah punya NIB. Karena syarat untuk langsung direct ke LPDP, kami harus menyertakan NIB-nya itu, Pak. Jadi bukan hanya nama, tapi harus menyertakan NIB. Karena Bapak belum punya NIB. Dulu teman-teman PK kami, teman-teman kami di PK yang belum punya NIB ini, jadi bertanyanya pada Tikban, Pak. Terus yang kedua, mereka bertanya pada PK. Saat PK itu, mereka bertanyanya pada saat PK. Jadi saat PK mereka bertanya, namanya dicatat, kemudian di, apa namanya, ditindaklanjuti kayak gitu. Kira-kira kayak gitu, Pak. Jadi dipersilahkan untuk Tikban untuk masalah pertanyaan pertanyaan terkait LOA baru tadi. Tapi saya bisa ngomong bahwa ITS tidak bisa mengeluarkan LOA baru, tapi bisa merevisi yang surat satunya, surat defer kan ITS ngeluarin dua surat, Pak. Jadi surat defernya itu yang penjelasannya harus jelas. Saya rasa kalau Bapak itu yang bisa saya bantu gitu. Maksudnya bagaimana, mintanya bagaimana, misal tanggalnya dirubah seperti ini, itu saya bisa bantu untuk yang ke ITS-nya begitu. Kira-kira begitu, Pak. Oke, siap, Mbak Yedit. Terima kasih. Jadi yang Dan, kedua, ini saya bisa kirim contoh gitu, Pak. Sebentar. oke, Ya, nanti saya kirim di grup aja, Pak, yang untuk baik. surat tugas belajarnya kayak gitu. Tapi kata-katanya harus tadi itu, Pak. Apa namanya yang tadi saya omongkan itu tadi. Sedang dalam proses penerbitan, kata-katanya begitu. Untuk pertanyaan yang nomor satu, monggo Mas Ilham bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Lurah. Jadi untuk pertanyaan 2 dan 3 udah disampaikan sama Pak Lurah. Jadi saya menjawab pertanyaan dari Pak Edi ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada batasan waktu untuk kita pengisian administrasi beasiswa? Ya, jadi untuk pengisian administrasi beasiswa ini kita sistemnya bertahap ya. Jadi dari awalnya itu dalam persiapan keberangkatan nanti dari LPDP akan memberikan status misalnya diterima nanti
mendapatkan batch PK yang beberapa. Nah, itu di PK-nya terlebih dahulu. Setelah itu biasanya 5 hari kerja. Nah, eh, setelah persiapan keberangkatan itu teman-teman akan mendapatkan adanya surat pernyataan penerima beasiswa. Nah, ini nanti teman-teman akan mengajukan untuk LOA ya, LOA sama surat diver yang udah disampaikan tadi dan juga panduan ya. Panduan biasanya dia meminta panduan kurikulum ya, panduan kurikulum untuk semester gasal. Nah, itu bisa diminta sama admin dari pasca sarjana. Nah, itu untuk batas waktunya juga ada. Biasanya dari LPDP itu biasanya 5 hari atau 10 hari kerja baru akan muncul itu. Nah, setelah mengajukan SP nanti kan muncul lagi nih ada tahapan-tahapan lagi yaitu SK. Nah, itu bertahap lagi dia. Nanti dari SP, habis itu dari SP nanti itu muncul lagi SK. Nah, dari SK penetapan beasiswa ini baru nanti muncul ada beberapa tahap itu ya. Pertama ada konfirmasi data oleh CPB ya calon penerima beasiswa, lalu proses verifikasi LPDP, baru yang terakhir yaitu download SK. Nah, untuk yang download SK ini biasanya juga membutuhkan waktu ya, ada batasan-batasan waktu juga dari LPDP biasa ya 5 hari atau 10 hari kerja gitu. Nah, setelah SK didapat, barulah teman-teman akan mendapatkan LOG ya. Nah, LOG ini setelah teman-teman dapat setelah SK. Jadi untuk administrasi beasiswanya itu memang bertahap ya dari PK, setelah PK itu SP ya, dari setelah SP itu SK, nanti setelah SK baru yang terakhir itu adalah LOG. Nah, itu nanti bertahap dari LPDP. Biasanya kalau mau memantau untuk apakah udah dari LPDP itu mengeluarkan atau belum itu lewat email aja. Jadi teman-teman tidak perlu ngecek untuk apa ya kayak di e-beasiswa itu kan dicek terus ya biasa. Nah, teman-teman bisa cek di email. Jadi di email itu biasa LPDP udah mengeluarin gitu kalau memang udah diproses ataupun dalam tahap verifikasi gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang SP ataupun SK atau LOG-nya belum keluar ya, itu berarti lagi diproses sama LPDP. Jadi memang ada batasan waktunya, jadi jangan khawatir gitu. Nah, itu untuk administrasi beasiswa. Jadi untuk waktunya itu memang ada batasan-batasan waktunya. Jadi dari LPDP itu meminta ya biasa 5 hari kerja ataupun 10 hari kerja baru keluar itu. Nah, mungkin itu dari saya, mungkin dari Pak Edi ada ini ada yang mau Oke, ditanyakan lagi. oke, Mbak Ilham, sedikit lagi. Yang saya maksud itu mungkin itu memang benar ada batasan waktu untuk respon dari LPDP. Yang saya maksud itu apakah kita punya batasan waktu di dalam melakukan pengajuan? Artinya kita dibatasi paling tidak kita sudah mengajukan sampai tanggal sekian, misalkan seperti itu, Pak Ilham. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak Edi. Nah, jadi untuk apakah kita memiliki batasan waktu atau tidak itu sebenarnya tidak ada batasan waktu ya, tapi semakin cepat semakin bagus gitu. Jadi semakin cepat dari Bapak, Ibu ataupun teman-teman yang di sini mengajukan SP itu semakin cepat. Berarti teman-teman yang akan diurus terlebih dahulu kan kita memiliki banyak award yang baru nih, kayak award dari kampus yang lain. Nah, ketika teman-teman udah menyampaikan terlebih dahulu itu berarti lebih cepat. Nah, itu lebih bagus. Dan untuk batasan waktunya memang tidak ada, tapi teman-teman pasti akan ketika mengisi SIP maba nanti ya, SIP maba itu teman-teman akan mengajukan LOG. Nah, untuk pengajuan LOG ini yang kita perlu untuk harus cepat-cepat gitu, supaya dari teman-teman tidak mengadakan atau melakukan reimburse namanya ya. Jadi teman-teman udah langsung di fasilitasin sama LPDP. Nah, itu kenapa kita ketika udah dapat SP udah keluar nih mengajukan lagi segera diajukan lagi supaya teman-teman cepat direspon sama LPDP karena LPDP juga tidak ini ya mengurus 1 orang atau 2 orang tapi lebih banyak award yang baru. Nah, jadi yang siapa yang cepat dia yang terlebih dahulu disegerakan. Begitu sih Pak untuk yang biasanya ya untuk di administrasinya gitu. Oke, terima kasih Pak Ilham, Pak Lurah, dan pengurus yang lainnya atas responnya. Oke, selamat malam. Ya, malam. Malam Pak Pak. Edi mungkin nambahin sedikit. Nanti efeknya kemana kalau nggak ngurus-ngurus kayak gitu atau suratnya nggak jadi-jadi dan lain sebagainya. Efeknya itu nanti ke bayar kuliah Pak Edi. Jadi bayar kuliahnya nanti pakai uang kita sendiri. Nah, itu yang apa namanya?
yang paling perlu Pak Edi perhatikan gitu. Kalau memang waktunya bayar kuliah, ternyata LUG-nya belum keluar, otomatis Pak Edi harus bayar sendiri dulu. Meskipun nanti endingnya tetap nanti reimburse semuanya. Jadi banyak kok Pak Edi, jadi banyak yang mengalami seperti ini karena suratnya belum keluar lah atau apa gitu kan. Jadi nggak bisa keluar LOJ tepat waktu sehingga harus bayar kuliahnya sendiri dulu. Jadi bayar kuliah dulu di awal. Jadi kalau nggak bayar kuliah gimana ya? Berarti dari LP apa bukan dari LPDP, berarti dari kampusnya bakal dicoret itu apa namanya intake-nya. Jadi malah semakin ribet lagi Pak Edi kalau nggak bayar. Jadi harus ya intinya kalau masih masih pengen ini, jadi harus bayar dulu gitu. Kalau memang waktunya nggak nutut yang tadi seperti Mas Ilham sampaikan gitu Pak Edi. Mungkin itu tambahan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Nggih, matur nuwun Pak Lurah. Oke, Nggih. sami-sami. Monggo yang lain. Ini tadi Mas Alfian izin live dulu ya teman-teman. Mungkin ada kegiatan yang lain. Saya izin tanya Pak Yedit. Ini siapa dulu yang wah ini barengan barengan ini kayak resen Monggo siapa dulu? ya Silakan. enggak apa-apa ya Bu Mas Andika dulu deh enggak Oh, apa-apa nggih. silakan, enggak apa-apa. Monggo. Siap-siap. Oke, Ya ya. ngapunten Ibu. Terima Monggo, kasih monggo. Mas Edit dan kakak-kakak yang lainnya. Saya Andika. Setelah ini lanjut di Magister Teknik Kimia ya, Kak. Nah, untuk skema pendanaan beasiswa LPDP saya itu parsial. Parsial dana pendukung dari LPDP. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, eh, ini mungkin entah itu sudah dijelaskan atau belum tadi karena sinyal saya sempat buruk terkait dengan registrasi karena kan saya kan tunda kuliah. Nah, terkait registrasi ini berarti ngikuti jadwal apa namanya pendaftaran gelombang 2 sekarang ini, Kak. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua terkait dengan karena pendanaan saya itu adalah parsial pendukung, apakah nanti di Sipmapa juga perlu ditaut atau memang ada kewajiban menautkan apa ya semacam informasi bahwasanya kita sebagai penerima beasiswa LPDP walaupun parsialnya ini bukan yang kaitannya dengan biaya pendidikan yang tidak langsung berkorelasi dengan uh, uang untuk kampus seperti itu Kak. Itu aja sih Kak dari saya. Terima Siap-siap. kasih. Terima kasih. Monggo saya langsung panggil nama Bu Retno, langsung gaspol. Ini sama kasusnya kayak Bu Retno, jadi monggo Bu Retno bisa menjelaskan. Halo. Eh, ini parsialnya berarti biaya hidup ya? Biaya hidup Ibu, benar Ibu. Oh iya, ini sih nggak masalah. Maksud saya nggak bakal ada kendala. Pokoknya eh kan kan kita yang pendanaannya itu di kuliahnya itu kan nggak harus reminder tiap semesternya harus bayar per kapan. Cuman kan siapa panggilannya tadi Mas Dika ya. Mas Dika itu harus reminder sendiri bayarnya tiap tanggal berapa gitu aja sih. Nggak ada masalah sih parsial sama reguler sama aja sih. Iurannya juga sama sih. Siap Ibu. Baik-baik. Iya, Terima kasih. iya. Kebetulan saya juga tekim, Mas. Oh, Masya Allah, saya tekim juga Bu. Iya. Ngambil lab apa? Kalau boleh Bi- tahu ngambil lab apa? Biokimia Bu. Kebetulan saya sudah ada di Oh, temannya Sultan ya? saya benar. Saya satu angkatan Oh, sama Sultan. iya, iya, iya. Boleh ini nanti kalau apa namanya daftar seleksi kepengurusan kelurahan nanti. Oh, baik. Baik, Ya baik. kalau parsial atau enggak sih sebenarnya nggak ada kendala sih. Pokoknya apa namanya reminder sendiri kapan harus membayar itu aja sih. Baik, baik Ibu. Untuk waktu registrasi ngikuti gelombang kedua ini ya Bu, yang sedang berjalan ini. Jenengan diver divernya kapan? Divernya berarti dari yang kemarin. Yang kemarin di Oh surat berarti keterangan divernya tunda udah kuliah selesai ini sekarang. berarti. Semester divernya udah selesai. Semester kan saya ikut seleksi yang semester kemarin. Nah, intake Hah? studinya semester yang akan datang Agustus.
Oh, iya. Berarti iya ikut yang ini gelombang besok ini berarti non Oke, LOE kan ya berarti. non LOE. Iya Oke, iya iya. oke, siap. Oke, matur nuwun Ibu. Iya iya. Lambat, masih masih muda kok. Panggil Bu ya. Makasih Mbak Retno. Monggo, saya Bisa saya minta izin saya, dulu ini. Bu Rosia, monggo. oke. Maaf, nggak bisa raise hand pakai komputer suami kok nyari raise handnya nggak ketemu. Ketemu Bu di Reak itu Bu. Pasti ada Bu. Nggak tahu, ini bingung. Oke oke monggo monggo. Oke, ini saya kan masih bingung ini ya, apa, administrasinya ini mohon mungkin ada pencerahan gitu. Saya kan rencananya tunda masuk ini. Jadi yang di kantor kan belum nggak enak. Apa ya beberapa pekerjaan masih berjalan. Jadi rencananya tunda masuk. Ada ini nggak apa-apa saran atau apa ya wawasan gitu kalau seperti ini bagaimana? Ini kan baru mau tes juga. Saya kemarin kan non LOA. Jadi ini masih mau tes. Besok ini masih mau apa ujian ya, ujian wawancara untuk masuk. Nah, terus tapi maunya tunda masuk gitu. Kemungkinan besar akan tunda masuk. Oke, Nggih, gitu nggih. aja mungkin, oke, Pak Yudit. Ya kalau tunda masuk itu sepertinya ada di peraturan di LPDP begitu nggih. Atau saya Iya, anu Mas Ilham dulu deh, Mas Ilham. ya. Monggo. Heeh. Jadi izin menjawab pertanyaan dari Ibu Rosian. Jadi untuk batas waktu untuk diper sebenarnya kita memiliki batas waktu 18 bulan gitu. Jadi kita memiliki kesempatan 18 bulan untuk mencari kampus-kampus terkait. Jadi eh, kalau misalnya dari Ibu Rosia misalnya ingin tes itu eh, disaranin untuk sebelum 18 bulan karena ada beberapa kampus yang memang dia itu membukanya udah mepet-mepet jadi jangan sampai untuk mendekati 18 bulan. Jadi kalau kita udah lewat dari 18 bulan maka dari apa lulus beasiswanya itu dianggap hangus sama LPDP. Jadi kita diberikan kesempatan untuk diper sampai 18 bulan tapi kalau misalnya memiliki alasan, misalnya dari kampus tersebut memang membukanya telat 1 bulan, silakan untuk meminta perpanjangan ya, perpanjangan durasi untuk mencari LOE. Jadi memang dikasih batas waktunya memang 18 bulan untuk dari awardee yang memang non LOE untuk mencari LOE-nya gitu. Nah mungkin untuk tambahan selanjutnya mungkin Pak Lurah atau Bu Ben atau Pak Sekjen. Ya itu sih sama sih Bu Rosia untuk masalah kan sebenarnya kalau non LOE itu kan berarti nggak ada tunda kan, berarti kan bukan tunda gitu. Memang lagi proses mencari apa mencari tempat kan begitu. Itu kan sebenarnya bukan tunda. Sebenarnya memang ya ibu punya waktu 18 bulan untuk cari kampus gitu. Jadi memang nggak menunda kan gitu kan Mas Ilham kira-kira? Tidak menunda, jadi memang Hmm. masih mencari Ya. kampus untuk. Iya. Yang LOE tadi baru tunda. Kan berarti ibu udah dapat LOE nih, harusnya masuk Agustus, tapi nggak masuk gitu. Itu baru tunda. Nah, ternyata tadi waktu saya dengerin, oh ternyata belum dapat ini kan, belum dapat apa namanya, belum dapat kampusnya kan. Nah, kalau belum dapat kampusnya, sebenarnya ibu mau ke kampus manapun terserah, monggo, nggak harus di ITS kayak gitu kira-kira. Tapi posisinya begitu. Ah, jadi Tapi tergantung pilihan itu Pak biasa, tergantung pilihan oh iya kita. ya, sorry Ada sorry ya. ada Pilihan satu pilihan. dua tiga itu kan? Ah ya, pilihan Oh, satu ya dua ya tiga ya ya. itu. Ya, mungkin pilihan keduanya nggak di ITS atau pilihan ketiganya nggak di ITS. Kira-kira sebenarnya bukan tunda Bu, tapi Ibu punya waktu 18 bulan untuk cari kampus. Kayak gitu sih Bu. Berarti yang Oke. tercepat besok Agustus, yang terlambat harusnya ya, yang paling lambat harusnya Februari Hmm. 2026. Kira-kira kayak gitu. Berarti nanti saya kalau LOE dari ITS itu ada ininya nggak? Maksudnya intake kapan gitu ya? Ada. Jadi kalau Oh. mau intake sekarang ya nggak perlu minta surat defer. Tapi kalau intake intake besok ya perlu jenengan perlu minta surat defer. Hmm. Jadi nanti surat defernya itu yang keterangannya jelas itu, yang minta keterangannya jelas supaya nggak ditolak oleh LPDP nantinya.
surat defernya. Misal ibu ikut enroll sekarang kan, berarti ikut enroll sekarang, Iya. tapi nggak dimasuk itu. Berarti kan ITS harus menyantumkan surat defer. Nanti surat defer itu yang jenengan upload ke LPDP. Hmm. Kayak gitu. Kenapa itu? Nggih, matur nuwun. Ada tambah Mbak Retno. Nggih, matur nuwun anu Mbak Yedit, Mbak Ilham, Mbak Retno. Tiffany, Bu. Kalau bisa masuk ganjil aja, Mbak. Soalnya Biar kalau rame. ditunda-tunda nantinya sayang ininya Iya. sih. Iya, sayang waktunya jadi mundur. Tapi pihak Mm-mm. kampus ini, apa namanya, surat tugas belajarnya masih susah keluarnya, tuh, Mbak. Enggak sih, karena kerjaannya ada yang belum bisa ini pembebanan dan bimbingannya masih jalan ya Mbak. Ya enggak tahu ini, tapi lihat kondisi nanti masih dipertimbangkan. Walah. Matur nuwun loh Mbak Retno. Geng, 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 Mbak. Monggo, ini Mas Iqbal, sorry sorry, saya masih ada tamu tadi. Ini pertanyaan di apa di kolom chat. Oh, Pak Fajri ternyata. Monggo ditanggapi. Monggo Mas Iqbal, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu Kelurahan LPDPTS. Perkenalkan, saya Iqbal Biondi, sedang mengambil beasiswa parsial ya, untuk jurusannya S3 Ilmu Komputer. Mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam karena lagi hujan deras di sini. Eh, Pertanyaan pertama, saya kan ngambil yang jalurnya non LOE. Namun saat proses pendaftaran kemarin saya sambil paralel ya mengikuti seleksi yang dilakukan ITS gelombang 1 eh, tahun 2025 ini dan sudah dapat LOA-nya. Nah, tadi sempat di-mention terkait dengan yang non LOA itu dia dikasih waktu 18 bulan. Sedangkan saya sudah dapat LOE yang sekarang dan juga saya udah mau mempersiapkan surat differnya. Nah, namun yang jadi permasalahan surat differ yang saya dapatkan itu memulai studi itu pada bulan Februari 2026 dan itu saya masih dalam kontrak kerja gitu. Jadi belum 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 selesai masa kerja ya di tempat yang sekarang. Jadi saya berencana untuk di semester ganjil tahun 2026. Nah, untuk kasus seperti ini, apakah perlu pengajuan surat differ lagi atau bagaimana? Atau bisa menggunakan surat differ yang sekarang? Namun, yang di surat differ sekarang itu terteranya sih intake perkuliahan awal studinya 23 Februari 2026 gitu. Mungkin itu sih terkait dengan pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau surat differnya tulisannya begitu, sudah langsung intake ya, Mas Iqbal, tulisannya kan? Intake-nya langsung Iya, Februari gitu, jelas gitu ya. Nah, soalnya biasanya iya. surat differnya itu nggak jelas. Jadi intake-nya misalnya ditulis bisa masuk bisa masuk Agustus sampai Agustus gitu. Agustus 2025 sampai Agustus 2026 misal. Itu yang biasanya ditolak oleh LPDP. Tapi kalau surat defernya udah berbunyi tanggal dan waktunya dan memang benar sesuai dengan keinginan Mas Iqbal untuk masuknya tanggal segitu ya sudah itu aja. Oh gitu. Iya. Em, Kalau misalnya ada pengajuan untuk merubah jadi masuknya tuh di bulan bulan September atau semester ganjil gitu karena ini kalau dilihat masih semester genap 2025-2026 gitu. Oh, semester genap 2002. Berarti kan masuk sekarang kalau kayak gitu kan. Besok kan. Ini kalau yang sekarang ini ganjil, ganjil 2025-2026. Maksudnya saya baru available itu untuk join ke ITS itu di di semester ganjil 2026, jadi tahun depan.
gitu. Ya, berarti sesuai nggak pertanyaan saya? Sesuai nggak surat defernya sama keinginannya Mas? Eh, Tidak sesuai sih. Nah, kalau tidak sesuai, minta lagi ke ITS. Bisa. Oh, oh Iya. gitu. Berarti itu perlu mintanya ke siapa ya kalau misalnya terkait hal itu? Ya, kemarin yang ngasih surat defer siapa kan gitu. Jadi kan pasti punya kontak personnya toh. Maksudnya sebenarnya Mhm. kalau saya jawabnya gampangnya adalah minta ke Pasca sih, minta ke Dirjen Pasca untuk minta surat defernya itu diperbaiki. Jadi itu jawaban saya begitu. Oh gitu. Nah, itu bisa datang langsung ke kampus, bisa melalui WA yang kemarin yang ngasih surat defer, itu bisa. Kira-kira kayak gitu jawaban Oh saya. gitu. Iya. Berarti tidak perlu ada minta surat-surat keterangan apa misalnya LOG atau apa segala macam itu nggak ada ya begitu. Maksudnya gimana? Kalau Surat kalau keterangan apa misalnya lagi? misalnya eh, pengajuan untuk defer ke semester ganjil 2026, apakah perlu ada pernyataan dari Oh, LPDP kalau enggak, misalnya enggak, eh, enggak perlu, enggak perlu, nggak perlu ya, enggak tinggal perlu. Ah, mengajukan ah. mandiri ya. Tinggal minta aja gitu. Oke kalau Tinggal minta aja. Ya mungkin kalau disuruh bersurat ya bersurat, tapi ya intinya tinggal minta aja. Nggak perlu ada kayak pihak lain yang harus membuktikan dan lain sebagainya, nggak perlu. oke oke. Baik, Oke, terima kasih Pak Udin. mungkin Mas, Mbak Retno. iya enggak. Kemarin kan kebetulan aku juga defer kan ya. Seingatku surat defer itu dalam 1 tahun itu cuma diterbitkan 1 kali gitu. Enggak Jadi Bu Retno. Enggak Bu satu Retno. semester, iya kemarin aku gitu. Jadi kalau misalnya ya Mas, minta defer lagi kayaknya harus tes ulang. Masuk, Kalau zamanku. enggak Bu Tapi Retno. nggak tahu ya kalau Enggak. sekarang. Setahu saya enggak, karena kemarin saya udah ngurusin ini Bu Retno. Itu nggak perlu pakai hal begitu karena tahu ITS itu selalu bermasalah dengan divernya. Selalu ITS itu selalu bermasalah dengan surat divernya. Jadi akhirnya ITS itu menggampangkan untuk minta surat defer ulang gara-gara LPDP ini gitu. Gitu, Bu. Oh, ya Ya, nggak tahu jadi sih. ya mungkin Terakhir di 2023 aku gitu. mm-mm, Cuman mungkin betul. administrasinya berubah kali ya. Ya, ya betul betul. Administrasinya telah berubah dari zamannya Bu Retno minta kalau minta defer untuk tes lagi apa segala macam. Sekarang karena memang keseringan saking seringnya gitu loh our di LPDP itu minta surat defer pembaruan yang sesuai tanggal sampai ITS-nya pusing sendiri akhirnya ya udah deh dikasih aja gitu. Kemarin ada 2 orang yang begitu Hmm. minta surat defer ya dikasih aja gitu Mas. Tapi kalau ada apa-apa tolong hubungin saya nanti saya bisa bantu lah untuk masalah ngomong ke paskanya dan lain sebagainya. Baik, siap. Terima kasih Pak Lurah. Ya ini kasusnya sama kayak Bu Rosi tadi ya, sama persis ya. Kasusnya apakah perlu surat defer? Kalau Bu Rosi pengen kalau tesnya besok terus pengen masuk tahun 2026 itu Bu Rosi bilang aja, saya pengen masuknya tahun ini nanti surat defernya langsung langsung begitu gitu, langsung tanggal itu. Mm-mm. Sorry Bu Retno, tadi saya potong karena memang udah ada peraturan baru nggak perlu tes lagi. Ya nggak apa-apa Pak. Soalnya kan tiap Hmm. ini kan kampus kayak ITB UGM itu kan nggak ada diver kan. Baru ITS ini sing kayaknya mudah banget gitu loh ngeluarin surat diver gitu loh. Iya iya. Memang 1 tahun kok defer ITS itu bisa defer 1 tahun dan bisa ya karena nggak jelas lah. Pertamanya ITS itu surat defernya nggak jelas. Defer dari tanggal sekian sampai tanggal sekian LPDP baca surat defer itu bingung. Akhirnya minta diterbitkan surat defer ulang yang tanggalnya jelas. Akhirnya lama-lama ITS juga ya wis nurut-nurut aja gitu. Gitu sih menurut Retno. Monggo yang lain kalau masih ada pertanyaan, kita santai malam ini. Duh, sudah nggak ada pertanyaan ini, iya kah? Sudah aman semua kah, teman-teman? Alhamdulillah, tidak Mungkin terlalu. Iya, tambahan monggo. deh Pak Lurah. Eh, Mau tanya Pak Lurah gimana apa namanya?
kesan-kesannya selama S3 di ITS atau kuliah di ITS ya. Terus eh, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan gitu sebagai calon mahasiswa baru gitu. Monggo yang lain dulu deh. Mas Ilham, Bu Retno, Pak Fajri. Ya, saya mau nulis itu sama Mas Ilham. ITS iso turu sangar gitu. Mas Iqbal ini yang ini ya, dari Gresik bukan sih? Bukan kayaknya. Ah? Blitar, Blitar. Bukan yang dari Oh, Petro kayak bukan kayaknya. oh bukan dari Petro ya? Halo Mas Iqbal. Oh boleh Mas Dika, Ya, boleh nggak sih Pak? Tanggal Boleh, boleh. bagaimana? 17 itu? Undangan terbuka kok boleh. Oh iya. Tapi kalau misalnya mau ikut, berarti harus daftar dulu ya nanti, soalnya terkait sama konsumsi gitu. Ya, kesan-kesannya Mas Iqbal ya sangat berkesan lah. Saya dulu S1 di ITS, S2 nggak di ITS, S3 saya kembali ke ITS kayak gitu ya. Memang kampusnya bener-bener kampus perjuangan, Mas. Jadi kayak nge-lab pagi, siang, sore, dan lain sebagainya. Ya, begitulah kehidupan. Saya nggak bisa berkata-kata lagi lah. Tapi kalau pengalaman saya sih, kebetulan kan saya ini nggak linier kan. Terus S3-nya dari pendidikan tiba-tiba ke Tekim kan agak mumet gitu. Tapi alhamdulillahnya ini Bang Fajri lokasinya di tetangga sebelah, Mas Yedi tetangga sebelah saya di Kelautan Mesin. Jadi kalau mau uring-uringan, monggo silahkan ke bapak-bapak ini nggak apa-apa. Tumbal, Melepaskan penat tumbal. ngajak ngopi nggak apa-apa gitu. Jadi nyambi jadi psikolog lah mereka berdua ini. Mas Samsul juga di sebelah gitu. Jadi kan saya ada di tengah ini posisinya. Tekim kan di tengah. Jadi alhamdulillah rilis stres itu penting banget sih ya. Jadi kalau misalnya Anda yang apa namanya gampang stres sama akademisi, monggo silahkan nanti kalau ada open recruitment pengurus kelurahan bisa join. Kira-kira ada yang mau nggak ini? Ada lah, ada dong. Kira-kira begitulah Mas Iqbal sudah bisa menjawab nggak? Maksudnya apa yang perlu disiapkan ya sebenarnya kan mental gitu loh, mental. Dosen-dosen kita yang masih apa namanya old style gitu banyak banget lah old style. Kayak pokoknya kalau menurut Bapak bubur itu dicampur ya dicampur. Jadi ya begitu modelnya. Monggo Pak Madri, silakan. Ya, sebetulnya nanti dari tiap-tiap prodi nanti punya habit sendiri-sendiri juga sih. Terus saran saya nanti tetap gabung sama mahasiswa yang reguler yang lain. Kalau memang misalkan reguler yang lain itu maunya nongkrong, ikut aja nongkrong saran saya. Karena memang ITS itu, ya saya sama kayak Pak Yedit, S1 di ITS juga. Karena saya lihat ITS, mahasiswa ITS itu kekurangannya adalah dari kehidupan sosialnya. Hanya tahu-tahu tiba-tiba sakit sendiri, mati sendiri gitu kan. Kasihan, jangan sampai. Terus jangan kaget tiba-tiba ada dosen yang pada saat mungkin bapak-bapak atau ibu-bapak rekan-rekan izin karena keluarganya ada yang sakit, nanti dosennya akan jawab, apakah dengan kamu izin itu keluargamu bisa sembuh? Niatmu ke sini kan kuliah, jangan kaget kok ada dosen ngomong kayak gitu. Pesan saya itu aja. Yang satu lebih ekstrim, Pak. Izin melayat itu, Pak. Melayat ini bilang, apakah dengan kamu melayat hari ini apa keluargamu bisa hidup lagi? Waduh, siap. Begitulah kira-kira Pak Iqbal tipikal dosen-dosen kita di ITS. Kecuali kalau Cokro mungkin agak sedikit berbeda ya Mas Ilham ya. VIP itu Ya, kalau ya MMT Ya, itu itu VIP banget itu. kalau Cokro dididik profesional kayaknya. praktisi, Pak.
praktisi. Cokro berbeda dengan yang di kampus Sukolilo. Kalau Cokro mungkin ya Lebih, apa namanya lebih open minded lah kalau saya bisa ya. bilang ya, dosen-dosennya itu open minded lah. Kalau di tempat kita ya jangan kaget ada yang begitu bilang begitu. Kira-kira gitu Mas Iqbal masih perlu penjelasan yang lebih ekstrim? Tapi Sepertinya sudah nggak usah khawatir sih. terjelas. Nanti kan pas proses apa namanya kita ada sharing sharing tiap RT kan Pak ya, ada programnya itu. Siap, Jadi siap, siap. setiap keluhan itu pasti kita coba untuk dengarkan kasih solusi gitu sih. Iya. Oh, kita spill boleh lah ya. Kita spill itu boleh itu. Nanti kalau yang LPDP, Mas Iqbal, itu sampai nanti kalau di ilmu komputer, informatika kan, informatika itu jenengan nanti wajib tanda tangan bahwa jurnal saya wajib Q1 gitu. Nanti belum Wah, apa-apa udah kayak begitu. Itu khusus informatika ya. Nanti ya informatika entah kenapa kok melakukan seperti itu. Jadi teman-teman LPDP yang di informatika itu waktu masuk informatika pertama kali suruh tanda tangan itu. Wajib apa? Jadi jurnal Q1 ya. bereput Q1. Q1. Aku juga Q1. kok. Iya bener. Kemarin waktu kita nemuin waktu hearing itu, hearing warga itu, mereka curhatnya begitu, Bu. Ya Mas, ya Pak Fajri ya. Begitu ya. Oh, yang teknik teknik informatika ya. Iya, informatika ya termasuk ilmu komputer kan, teknik informatika itu. Iya. Ya saya nggak nakut-nakutin tapi mentalnya supaya siap. Ya, Insya makanya Oh, Allah, nanti ikut olahraga ya Pak ya di kelurahan. Insya Allah Pak Rian udah mentalnya udah siap itu Pak Rian. Pak Rian. Ya, mentor. Wah, perlu push up ini kayaknya ini. Orang Nggak berani militer nyuruh, juga kah nggak Pak Iya, Rian berani ini? nyuruh iya. push up dosen Pak. Nggak berani saya. Siap, salah. Oh, Siap salah katanya. Santai Pak, santai. Ini saya jawab dulu dari Mas Angga ya. Saya jawab dulu ya. Karena tadi Pak Rian mohon izin, izin Pak Rian. Saya jawab. Ini ada Bu Riri juga ya. Aduh, kalau di grup chat, kolom chat kayaknya sebentar. Jadi Bu Riri dulu untuk pengisian SIP maba apa kita memang cuman mengikuti arahan seperti di web LPDP ITS atau perlu kita follow up lagi antara LPDP ITS untuk apa ini? Monggo Mas Ilham, bisa dijawab ini Mas Ilham? Ya. Jadi izin menjawab ya, untuk pertanyaan dari Bu Riri. Untuk pengisian di SIP maba itu ya sudah sesuai juga yang disampaikan di websitenya di LPDP ITS itu udah sesuai dengan websitenya Pasca ITS itu udah sama. Jadi nanti ada pengisian apa di SIP mabanya itu LOG dan kita harus melampirkan LOG dan segala macam. Nah, apabila belum mempunyai LOG itu biasanya untuk dari masing-masing awardee itu untuk membayar sendiri terlebih dahulu untuk kuliahannya. Jadi kuliahannya nanti untuk biaya perkuliahan itu direimburse sama LPDP. Nah, tapi kalau misalnya memang perlu untuk eh, konfirmasi untuk misalnya nih LOG-nya keluarnya melewati dari pengisian SIP maba. Nah, nanti bisa dikonfirmasikan terlebih dahulu sama admin pascanya untuk diminta untuk keringanannya. Siapa tahu masih bisa disesuaikan sama LOG-nya. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak bisa ya dari awardee-nya sendiri membayar terlebih dahulu, setelah itu baru di-reimburse. Tapi untuk website yang ada di LPDP ITS itu udah sesuai ya arahannya sama yang ada di websitenya di Pasca ITS itu udah sesuai. Jadi tinggal mengikuti arahan. Jadi kita ketika melakukan pengisian SIP maba itu tinggal diisi dan kita menyerahkan file LOG dan segala macam. Nanti kita mendapatkan password dan segala macam untuk kita masuk ke My ITS Classroom. Nah itu untuk di SIP mabanya. Jadi tidak ada kayak apa perbedaan di websitenya LPDP ITS sama websitenya di Pasca Sarjananya ITS. Jadi itu udah sesuai. Tapi kalau misalnya perlu di follow up kembali, misalnya minta keringanan nih, LOG-nya keluarnya telat sedikit, nah itu bisa dikomunikasikan dulu sama admin. Kalau misalnya dapat keringanan, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak, berarti dari awardee-nya itu harus membayar terlebih dahulu untuk perkuliahan. Setelah itu nanti
SPP-nya itu kan ada biayanya, kayak bukti kwitansinya itu tinggal diserahkan ke LPDP untuk minta di reimburse. Seperti itu, Bu. Mungkin ada tanggapan, mungkin ada tambahan juga Pak Sekjen, Bu Ben. Menambahkan jangan lupa untuk invoice sama bukti pembayaran Hmm. disimpan. Siap, siap, siap. Mbak Riri, apakah ada tambahan atau apa gitu? Apa sudah menjawab apa enggak? Mohon mohon muncul sedikit, Mbak Riri. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yang diraguin itu kalau misalkan kan mau pengisian SIP maba. Nanti kan LOG saya udah dapat gitu. Nanti sudah nanti kalau sudah pengisian SIP maba kan nanti di pengumuman tanggal 28 sampai 30 Juli kalau nggak salah pembayaran SPP gitu. Jadi kita itu harus follow up lagi antara LPDP atau sama ITS atau kita nunggu aja lagi gitu, Pak. Monggo Mas Ilham, Jadi lanjut. untuk apa ketika kita udah menyertakan LOG itu nggak perlu konfirmasi lagi. Jadi ketika kita udah mengkonfirmasikan LOG itu yang kemarin saya pas di semester gasal yang kemarin itu tinggal kita melampirkan LOG untuk selanjutnya itu udah langsung otomatis sama pascanya ITS itu udah nanti ada keluar username itu seperti tampilan ini ya, My ITS portal itu. Jadi di SIP maba, saya buka. Di SIP maba ITS-nya itu kan ada tampilan untuk menu apa biodata, habis itu home dan segala macam. Nah, nanti kan di home itu kita akan mendapatkan username dan juga password default kita. Jadi nanti kita setelah masuk di SIP maba, kita akan mendapatkan username sama password default. Untuk pembayaran itu udah otomatis ketika kita udah dapatkan LOG berarti pembayaran udah otomatis sama LPDP. Jadi kita tidak perlu kayak konfirmasi lagi. Jadi udah otomatis sama pascanya ITS. Jadi kita cuman eh, nanti mengganti password yang baru ya. Nanti kan kita dapat password default. Nanti password default itu kita ganti sama password kita yang baru. Nanti tinggal dari Bu Ririnya yang akan mengganti password yang baru. Begitu mungkin Bu. Baik, Pak. Oke. Makasih banyak, Pak. Siap, siap. Terima kasih kembali. Terus yang kedua ini ada di grup ada Mas Angga juga nanya kan. Kalau surat tugas belajar, kalau saya pengalaman saya pribadi lama banget, jadi beda-beda ya. Mungkin Pak Fazri nanyanya kan kementerian apa dan lain sebagainya kan. Jadi itu beda-beda gitu. Kalau saya lama banget, saya kuliah Februari dapat surat tubel September 2024. Jadi lama banget gitu. Jadi kalau mungkin Pak Fajri kasusnya lebih cepat kali ya. Iya Pak. Iya Dan. Eh, Lebih cepat sih. Soalnya kebetulan langsung ngontak sama yang nerbitkan suratnya Iya, iya. dari Mabes. Cuma yang diutamakan kan gimana cara kita proses administrasi untuk SP sama LOG-nya dulu kan. Kita berarti pakai surat pernyataan bahwasannya surat tugas belajar itu sedang proses penerbitan. Itu aja dulu. Dan itu nggak harus pejabat eselon. Iya, Mungkin iya. nanti kasubnya bisa ngeluarkan atau bagaimana. Kalau saya kemarin dari komandan saya sendiri, jadi nggak harus bintang satu dan bintang dua yang ngeluarkan. Letkol aja cukup. Maksudnya berarti golongan berapa berarti ya? 3D atau 4A mungkin udah cukup. Oke, siap. Kalau saya kemarin yang nerbitin direktur direktur Politeknik saya. Jadi ya itu nggak perlu eselon 2 kan. Itu aja sih. Oke, untuk kayaknya udah nggak ada di kolom chat aman. Tinggal tadi Pak Rian angkat tangan tadi. Monggo Pak Rian. Siap. Mohon izin Lola, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah terwakili Pak Lurah sama Mbak Riri terkait tentang pembayaran UKT nanti apakah harus dibayar terlebih dahulu atau ketika kita sudah memiliki LUJ dari LPDP tinggal diupload di Sipmaba apakah sudah tercover? Tadi sudah terjawab oleh Pak Ilham, terima kasih. Oke, aman berarti sudah terjawab pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan yang lain teman-teman?
Atau tanya-tanya kelurahan kek atau apa kek gitu. Atau yang dari luar Jawa deh. Coba kita absen dulu lah ya. Dari luar Jawa yuk angkat tangan yuk raise hand. Luar Jawa mana suaranya? Monggo. Atau AFK semua ini. Ah itu Mbak Riri dari luar Jawa. Mbak Riri dari mana? Dari Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat. Oke. Iya. Pak Angga, kita absen Pak. Mas Angga dari mana Pak Angga? Mohon izin, nggak bisa webcam ini, Nggak masih apa-apa, jalan. aman-aman Saya Mbak, dari aman. Madura, Siap dari Pak. Madura, luar Jawa ya. Tretan bibit. Engkok Pak. Mana ada? Sama-sama Pak. Pulau Jawa juga Pak Madura. Muncul Madura saya Pak. Saya Banyuwangi Pak. Masih ngerti lah dikit-dikit Pak. Tretan-tretan ini Pak. Siap, Oke, siap. siap Pak. Oh, berarti dari Politeknik Negeri Madura ya Pak? Bukan? Mana? Oke, siap dari Politeknik Negeri Madura. Kayaknya Pak Angga ini saya kenal baik ini sama Pak Angga ini kayaknya. Siap. Apakah perkapalan Oke, Pak siap Pak Pak Angga? Yadin. Bukan toh Pak? Wah, ini Pak Angga. Pak Angga ini bisa aja nih. Nggak pun tuh Pak. Salam senior Pak. Saya mohon maaf Pak. Tadi siapa tadi resen tadi? Apa namanya? Satu lagi tadi. Mbak Ulfa ya? Oke Mbak Ulfa dari mana Mbak Ulfa? Saya dari NTB, Pak Lurah. Siap. Oke, selamat datang ya di Surabaya. Kapan kira-kira sampai Surabaya ini Mbak? Kemungkinan awal bulan Agustus, Pak Lurah. Oke, siap, siap, siap. Mungkin ada lagi yang dari luar Jawa? Kayaknya sudah nggak ada ya, teman-teman semuanya. Kayaknya sudah aman semua ini, kayak nggak ada pertanyaan. Tapi masih saya buka lah opsi-opsi untuk pertanyaan dan lain sebagainya. Ah, udah silent semua. Monggo, Pak Fajri, mungkin ada tambahan, Bu Retno, Mas Ilham. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa akhiri sesi saat ini. Ini di grup chat ada lagi. Saya dari Papua, Mas. Woi, siap. Saya pernah ke Papua sekali, Mas. Saudara saya di Jayapura ada. Nanti gaming dong Mas, bahas dikit aja biar pada Oke. datang gitu maksudnya. Karena Ya, kan Mbak. kita harus keluar kota gitu loh maksudku. Oke, siap. Nah, jadi mempromosikan ya salah satu program kerja dari internal. Ini program besar kita ya. Jadi di mana di gaming ini itu kita kumpul dari semua daerah baik dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Jadi nanti teman-teman yang baru Bapak Ibu dan Mas Mbak yang baru bergabung silahkan mengikuti gaming. Jadi ini kegiatan yang menyenangkan. Jadi tidak ada kegiatan kayak lebih eh, formal atau segala macam, lebih kegiatannya lebih ke healing. Jadi kita di luar kota, nanti di luar kota Surabaya itu ini boleh di-spill dah. Boleh, boleh, aman aja. Oke. Jadi Monggo Mas. jadi kegiatan kita itu nanti rencananya akan di Kota Batu atau di Kota Malang. Ya. Jadi mungkin di sini yang belum pernah ke sana, silahkan monggo kita sama-sama ke sana. Jadi bareng di sana. Kalau yang udah dari sana atau dari Malang, silahkan mengikuti ke Bali karena kegiatan kita rame-rame ya. Jadi ini kegiatan rame-rame. Jadi kita ya silahkan datang ke Kota Batu, Kota Malang. Ini kemarin pas saya gaming. Ini saya cerita pas gaming Tycoon yang kemarin ya. Jadi memang ini adalah ketika kita masing-masing ngumpul. Saya tuh mengalami karena di gaming itu kegiatan kayak uang di yang baru itu ngumpul semua di sini. Nah, selain di gaming itu kayak Ya, isilah. spot time ataupun apa segala macam itu malah sedikit gitu. Nah, jadi kita di gaming inilah kita ngumpul bareng dan itu kenapa saya lakukan di
mendekati IPIS atau setelah IPIS teman-teman, bukan pas perkuliahan, supaya dari teman-teman bisa hadir datang gitu, supaya tidak mengganggu perkuliahan ataupun waktu kerja ya. Jadi kita juga melaksanakannya di weekend, di Sabtu Minggu. Nah, jadi kegiatannya itu have fun, jadi silahkan dinikmatin. Jadi dari teman-teman UHD yang baru nanti akan ketemu nih sama UHD yang sebelumnya juga, yang mungkin kan sebelumnya itu namanya welcoming ya. Welcoming itu kayak pengenalan kelurahan, tapi tidak ada gatheringnya. Nah, di sini kita nggak akan ngumpul bareng lagi. Jadi kita apa sama-sama sharing di sini. Nanti kita ada kayak permainan, game segala macam. Kayak ya kembali lagi ya, kayak mengingat masa masa kecil dulu. Jadi enggak terlalu enggak terlalu tegang. Jadi memang lebih ke have fun aja. Jadi enggak terlalu kayak tegang banget enggak. Cuman lebih ke arah kita bagaimana feeling kayak sebelum memasuki perkuliahan. Jadi sebelum perkuliahan kita udah ketemu nih masing-masing. Nah, pas di perkuliahan nanti kita ketemu nih sama teman gaming. Nah, nanti kan di gaming itu ada kelompok ya, kelompok, ada kelompok satu, kelompok dua, ada pentas seni segala macam. Nah, itu kemarin itu pas gaming yang memperkenalkan budaya itu masing-masing Mbak Yuli ya. Mbak Yuli itu dari Bali. Nah, itu dia pentas seninya dari tari kecak kemarin. Saya ingat tari kecak itu. Nah, di situ teman-teman bisa memperkenalkan daerah teman-teman, habis itu sharing di situ. Nah, disitulah teman-teman nanti akan have fun sebelum nanti masuki perkuliahan, dan pas perkuliahan pasti jarang ngumpul. Nah, di gaming itulah kita ngumpul bareng. Itu kayak semua wording ngumpul di situ. Kegiatan besarnya LPDP ITS itu di gaming. Jadi jangan jadi yang semester ganjil ini sebenarnya beruntung ya ikut gaming, karena semester gasal itu nggak bisa, karena semester gasal itu sedikit ya, sedikit. Jadi kita itu semester ganjil itu banyak award yang baru. Jadi yang genap itu biasanya iri ya, biasanya iri karena tidak bisa mengikuti gaming. Jadi mengikuti gamingnya itu mengikuti yang award yang gasal gitu. Jadi supaya meramaikan dan juga kita memperkenalkan kayak satu sama lain gitu di gaming ini. Nah, pas gaming itu udah tinggal ngumpul, mau di Tekim kah, di teknik informatika ataupun di teknik mesin, teknik lautan. Nah, itu kita udah kumpul di situ. Jadi udah saling mengenal satu sama lain. Nah, di gaming itulah kegiatan besar untuk LPDP ITS ya. Itu udah paling besarnya, itu project besarnya Pak Lurah itu gaming. Nah, jadi silakan teman-teman untuk hadir, dan juga nanti ada ini ya, kita akan buat rangkaian acaranya semenarik mungkin yang teman-teman biar have fun di sana, biar enjoy. Jadi lagi proses untuk membuat rangkaian acaranya. Ini udah mau selesai, jadi silakan nanti udah dibuat se-have fun mungkin, jadi tidak terlalu tegang gitu. Nah, mungkin gitu untuk tambahan ya, untuk mempromosikan program kerja gaming. Nah, silakan nanti teman-teman ikuti. Ditunggu di gamingnya. Izin menambahkan ya Mas ya. Ya, Mungkin silakan. ini yang sudah berkeluarga nanti eh, lokasinya pas villanya itu kita nggak bisa spill sekarang, cuman kita usahakan di sekitaran itu ada penginapan yang khusus nantinya bisa disewa dengan salah satu anggota keluarga gitu. Kayak gitu. Kayak pengalaman saya tahun kemarin itu juga suami sama anak saya dibawa, cuman kita beda penginapan di sekitaran situ, tapi saya ikut aktif gitu loh di setiap eventnya gaming gitu. Nah, Sama ya. satu lagi eh, apa namanya, kan kalau masuk ganjil itu iuran kan belum sepenuhnya aktif kan. Cuman dari kita itu pasti akan ada subsidi di eh, pembayaran all all out dari kayak misalnya akomodasi dan lain-lain gitu. Jadi bisa langsung dimanfaatkan gitu loh iuran kelurahan. Oke, jadi izin menambahkan juga ya untuk masalah pembiayaan. Jadi di pembiayaan ini itu nanti teman-teman juga akan menyumbang beberapa ini ya, sumbangsi juga, dan kami akan memaksimalkan supaya kegiatan ini itu memang maksimal, tapi untuk pembiayaan kami efisiensikan. Memang kami efisiensikan supaya kegiatan ini tuh tidak mengeluarkan banyak dana. Jadi udah seefisien mungkin, dan juga untuk yang berkeluarga tadi
kami juga akan melakukan survei untuk daerah-daerah yang memang vilanya itu memang bisa disewa untuk satu misalnya ada wardi yang membawa keluarga, jadi tidak mengganggu kegiatan dan juga mungkin yang membawa anak ataupun apa suami silakan yang mau mengikuti kegiatan karena kegiatannya juga ini ya dan terlalu tegang tapi lebih ke game segala macam mungkin yang anak kecilnya bisa ikut gitu silakan jadi lebih ke arah tidak terlalu kegiatan formal juga jadi tidak apa ya meninggalkan eh, apa yang punya keluarga silakan dibawa aja nggak apa-apa jadi juga kami memfasilitasi nanti akan didata ya kami akan mendata siapa aja yang worthy yang akan membawa keluarganya jadi akan kami data setelah didata itu akan kami survei tempatnya itu apakah bisa untuk satu tempat kalau misalnya tidak bisa akan kami carikan tempat terdekat ataupun memang yang betul-betul satu villa itu memang ada gitu ya karena tempatnya itu kan masih di ini ya, udah ada plan-plannya, cuman lagi di survei yang mana yang bagus, yang memang bisa menyesuaikan untuk yang berkeluarga juga gitu. Nah, gitu tambahan. Mungkin Pak Lurah, Pak Sekjen, Ben ada tambahan lagi. Kalau saya aman sih, udah itu aja. Jadi nggak bisa di-spill terlalu banyak ya, supaya biar penasarannya tinggi gitu. Jadi kalau Ya, di-spill semuanya nanti udah ini kan udah tahu gambaran kayak kalau kita nonton film udah tahu spoilernya itu bosan jadinya gitu. Jadi memang nggak di-spill semuanya, tapi akan dimaksimalin kegiatannya pasti. Memang kegiatan besarnya LPDP dan akan memang di sinilah kegiatan itu kita kumpul bareng semuanya. ya. Jadi kami semuanya mengundang teman-teman awardee baru untuk ikut kegiatan ini supaya kita saling mengenal dan saling berkolaborasi nantinya. Karena ya apa namanya mau nggak mau kita adalah satu keluarga besar LPDP ITS kayak gitu. Jadi monggo yuk kita saling kenalan di sana, saling apa saling tahu satu sama lain kayak gitu. Itu aja sih. Nah, ini kebetulan saya baru admit itu Bapak Bapak Sekretaris Umum kita baru hadir ya kan. Ya, ini mohon muncul dulu lah Bapak Sekretaris itu kenapa kasih alasan terbaik gitu Pak, kenapa baru muncul di jam 8 lebih 19 gitu. Monggo, monggo Pak. Mana nih Mas-mas BUMN satu ini? Monggo Pak Samsul. Mungkin ada tambahan Pak. Waduh, siap, siap, siap salah. Mohon maaf, sempat hilang kesadaran. Saya Iya, ngikut iya. dulu, saya belum join penuh ini. Siap. Ini sudah mau selesai dan Oh, siap, siap. oke, oke. Terima kasih Pak Samsul. Jadi saya kenalkan dulu Pak Samsul ini adalah sekretaris kita yang apa namanya yang me- memproses seluruh gitu ya kayak press release. Jadi kita ada press release gitu ya. Kemarin kita sempat apa namanya melakukan beberapa press release terkait beberapa apa namanya pengumuman-pengumuman penting. Jadi press release ini sudah ada di website. Jadi silakan dilihat gitu press release-nya terkait apa aja gitu. Saya mungkin spill lah sedikit ya sebelum kita tutup gitu. LPDP ITS ini sangat tidak mentoleransi apa namanya kecurangan ya. Satu kecurangan kecil akan berakibat sangat fatal. Ya, fatalnya apa? Banyak sekali teman-teman yang abai gitu kan. Kemarin mungkin nanti PK dijelaskan secara detail itu bukan gertakan sambel ya biasanya teman-teman mikir alah paling gertak sambel aja lah gitu ya enggak teman-teman itu benar-benar bukan gertak sambel saya rasakan sendiri tapi kenapa kok tidak terekspos gitu ya mungkin tidak terekspos antara nama dan siapanya memang
yang bersangkutan malu gitu biasanya kalau sampai terekspos. Jadi memang kita nggak expose siapa-siapa aja yang pernah melakukan kecurangan ini. Tapi saya bisa spill, jangan sampai melakukan kecurangan kayak contoh apa pernah minta tanda tangan dosen, dikasih tanda tangan dosen dalam bentuk soft file. Habis itu dipakai terus-menerus ini soft file ini. Akhirnya apa namanya? Akhirnya dosennya lama-lama nggak mengakui bahwa itu dia sudah tanda tangan. Itu berakibat sangat fatal. Yang paling fatal adalah eh, yang paling ringan misal seminar internasional, teman-teman udah pergi ke Jepang, udah pergi ke ini, tapi nggak bisa di reimburse karena melakukan kecurangan. Kecurangannya apa? Simple kecurangannya ganti ganti tanggal, misal tanggalnya diganti doang. Bener-bener pergi nih, tapi nggak tanggalnya diganti. Efeknya apa? Efeknya seluruh biaya tidak dibiayai, seluruh pembiayaan yang udah keluar tidak jadi dibiayai. Jadi teman-teman kemarin itu ada yang rugi 20 juta, ada yang rugi 25 gara-gara kecurangan sepele, hanya ganti tanggal. Terus ada lagi kasus sampai dikeluarkan dari beasiswa. Karena apa? Karena waktu itu setahu saya itu dia melakukan kecurangan ini dia ngedit apa ya ini ya waktu ganti ini surat keterangan mahasiswa aktif. Ini surat keterangan mahasiswa aktifnya diedit padahal sesimpel minta lagi gitu loh. Surat keterangan mahasiswa aktif itu simpel banget mintanya. Minta di apa nanti ada My ITS gitu ya, minta dari My ITS 2 hari udah jadi itu, 2 hari aja udah jadi. Nah, orang ini nggak mau nunggu 2 hari, jadi diedit sama dia diupload di untuk laporan perkembangan studi. Ketahuan itu oleh pihak LPDP, akhirnya LOA, LOG semua dicabut dan disuruh mengembalikan seluruh biaya yang udah dikeluarkan LPDP. Waktu itu orang ini yang bersangkutan masih di semester kedua. Jadi dari semester 1 naik ke semester 2 sudah langsung di-cut. Kira-kira begitu. Itu yang bisa saya sampaikan dan ini benar-benar urgensi yang benar-benar nemen deh. Ini pokoknya nggak bisa ditoleransi deh. Saya udah berkali-kali bilang baik baik waktu maba, tengah-tengah, waktu akhir saya berkali-kali bilang jangan sampai mengedit apalagi tadi itu kayak surat-surat dari instansi-instansinya masing-masing diedit. Wah, ini kacau nih. Jangan sampai surat-surat yang dari instansi kayak surat keterangan yang tadi itu, surat keterangan apa tugas belajar sedang proses penerbitan itu diedit, jangan sampai, bener-bener jangan sampai, karena LPDP itu sangat punya wewenang berbadan hukum untuk cross check Bapak Ibu teman-teman sekalian, cross check misal nih kita ngedit tanggal di Traveloka, itu LPDP bisa telepon Traveloka boleh memberikan seluruh informasi terkait keberangkatan kita. Jadi terkait tiket-tiket kita semuanya itu bisa diminta sama LPDP. Nah, itu jadi jangan sampai saya ingatkan teman-teman untuk melakukan kecurangan sedikit pun karena kecurangan ini tidak bisa ditoleransi oleh LPDP sama sekali. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan? Kalau nggak ada, saya tutup. Kalau ada tambahan, monggo dipersilakan. Aman ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mau bergabung dan apa namanya sudah bertahan gitu dengerin saya, Bu Retno, Mas Ilham, Pak Fajri, ya. Pak Rian tidak ada tekanan kan Pak Rian? Aman ya? Aman, Pak Lurah. Oh kayaknya ada tekanan ini enggak ya? Siap, aman. Oke oke kalau begitu mungkin Sebelum itu tutup, dari kami. mungkin Gimana Mas Ilham? sebelum tutup mungkin boleh Pak Ya, monggo. dokumentasi. Oh iya, dokumentasi yuk. Monggo Mas Ilham. Yang bisa open Mungkin cam, open cam. open cam yuk gitu. Saya nggak bisa dokumentasi Mas Ilham, Ya, nggak biar ngerti. biar Mas biar Ilham saya aja. iya. Yuk, yuk yang bisa. Oh kan Pak Angga. Siap Pak Angga. Mohon izin. Pak Angga dari Politeknik Negeri Madura ini. Kita pernah ketemu beberapa tahun yang lalu, Pak. Oke. Siap, siap. Untuk Bu Dewi, Bu Rosi atau Pak Rizky, Pak Ulfa,
Pak Dom, Bu Ahlina. Mungkin boleh di open cam, teman-teman. Oke, kalau udah, 1, 2, 3. Lagi Mas Ilham. Oke. Ah, oke. 1, 2, 3. Sebentar, Ya, terima sebentar, kasih semuanya. sebentar. Sehat-sehat selalu. Jaga kesehatan fisik dan mental teman-teman semuanya. Terima kasih. Mungkin itu Terima dari kami. kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi kakak Terima semua. wabarakatuh. kasih.